oleh Pak Prof mengenai nutrisi dan kualitas air ini. Nah, sekarang kita demokan untuk teman-teman apa sih yang membedakan antara air biasa dengan air alkali. Nah, di sini ada beberapa AMDK. Tentunya kita di sini nggak berbicara brand, tapi berbicara bagaimana masyarakat mengetahui antara AMDK ini tidak semua sama. Nah, ada 4 jenis air. Itu ada air mineral yang bisa dikatakan non mineral, ada air mineral, ada pun air alkali. Nah, di sini ada kurang lebih ada 5 AMDK. Nah, kita sama-sama mengetahui bagaimana air ini membedakan antara satu sama lain. Oke? Nah, di sini dengan kemasan yang sama. Nah, pertama, salah satu syarat air layak minum. Seperti apa sih? Pertama, bersih, jernih, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Tentunya itu salah satu syarat air layak minum. Nah, kedua, harus memiliki pH untuk saat ini 6,8 sampai 9,5. Itu syarat dari SNI. Nah, adapun mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kedua, memiliki TDS. Itu mulai dari 50 sampai kurang lebih 500 ppm. Gitu. Nah, ini kita lihat. Pertama, pH-nya. Nah, di sini ada parameter pH fenol. Fungsinya pH fenol ini untuk mengukur seperti apa sih air ini sifatnya. Begitu. Jadi ada yang bersifat asam. Bila mana ditetesin air ini berwarna kuning, berarti air tersebut bersifat asam. Nah, kedua, bila mana ditetesin ini warnanya hijau, berarti air tersebut bersifat netral. Nah, adapun yang terakhir, yang ketiga, bila mana ditetesin ini warnanya biru atau ungu, berarti air tersebut bersifat alkali. Artinya sesuai dengan klaimnya. Begitu. Ini kita lihat masing-masing satu tetes. Nah, ini air alkali yang saat ini sudah ada di supermarket. Nah, di sini ada 3 jenis air. Pertama, di sini air yang bersifat asam. Air ini bersifat asam, dan ini tidak mengklaim bahwa air ini air mineral. Maka dikatakan air ini air oksigen. Gitu. Nah, kedua, di sini ada air mineral. Yang ketiga, bahwa air kita ini air alkali sesuai dengan klaim atau statementnya, bersifat alkali, ungu. Jadi warna yang mencolok. Nah, kedua, air ini bersifat netral, yaitu air mineral. Biasanya air mineral itu mengklaim air yang bersifat netral, pH-nya di atas 7. Gitu. Nah, yang terakhir, ini air alkali juga. Iklan dan promonya atau klaimnya air alkali. Nah, ini yang pasti berwarna biru hijau kebiru-biruan. Kurang lebih pH-nya 8,6 sampai 8,9 kurang lebih. Nah, ini mengklaim pH-nya di atas 9 sesuai dengan parameternya. Nah, bedanya air alkali Roma Plus atau H+ ini seperti apa sih? Pertama, bersifat adaptif, Pak. Ini yang membedakan. Kenapa ini aman? Tadi disampaikan oleh Profesor. Kenapa ini aman? Karena bersifat adaptif. Nah, acuannya ini. Kenapa air ini aman dikonsumsi setiap saat? Karena ketika masuk CO2, dia langsung asam. Jadi lambungnya dimanjakan, Pak. Nah, begitupun dengan air Roma Plus ini. Bahkan lebih cepat. Kenapa? Karena air ini memiliki low TDS. Jadi fungsi kerja ginjal kita lebih ringan. Gitu. Nah, adapun kita lihat ini. Ini dia masih bertahan di warnanya. Alasannya kenapa? Oke, kita demo yang kedua. Ini nanti jawabannya ada di sini.
Nah, di sini ada alat ukur pH TDS meter, Pak. Nah, TDS ini adalah total dissolved solid, yang artinya zat padat terlarut di dalam air. Nah, ini salah satu alat ukurnya. Berapa sih TDS air-air yang ada di hadapan kita ini? Nah, di sini air Roma Plus atau H+ ini mengklaim TDS-nya low, rendah. Nah, dengan memberikan sebuah edukasi bahwasanya air yang ada di nutrisi yang ada dalam air ini mudah diserap oleh tubuh. Jadi kerja ginjal ini lebih ringan. Nah, TDS mengklaim informasi ini 50 ppm. Nah, kita nggak tahu untuk air-air yang di hadapan kita ini berapa sih TDS-nya. Ini TDS-nya 9. Nah, biasanya air mineral itu cukup kecil, Pak, TDS-nya. Atau bahkan 0. Nah, ini TDS-nya 130 lebih. Ini TDS-nya 49, 48. Artinya di bawah 50. 147. Nah, ini 270, Pak. Nah, ini kenapa bertahan pH-nya? Karena ada salah satu penyangga di dalam air ini gitu. Nah, untuk menjawab TDS itu biasanya sempat dikatakan TDS tinggi tersebut cukup sangat berbahaya. Betul, Pak Prof? Nah, tapi tergantung isinya. Kalau isinya dibutuhkan oleh tubuh itu nggak jadi masalah. Akan tetapi kerja ginjal tetap lebih berat, gitu, Pak. Artinya dipaksakan. Nah, ini apa sih bahayanya TDS terlalu tinggi? Ini kita lihat. Ini ada yang menjawab namanya elektrolisis atau elektrolisa. Nah, fungsi elektrolyzer ini untuk mengurai kandungan logam di dalam air. Seperti apa sih air ini isinya? Karena Dr. Joy Suman mengatakan air bersih belum tentu sehat, air sehat sudah pasti bersih, Pak. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Saya geser dulu. Nah, ini biasanya 30 detik sampai 1 menit. Ini akan terlihat kualitas air ini. Nah, dengan menggunakan alat ini biasanya akan mengeluarkan warna atau endapan. Dan ini biasanya nanti mengacu kepada warna ini isinya apa aja, berbahaya di mana, seperti itu. Apa namanya? Ini namanya electrolyzer. Ya, fungsinya itu untuk mengurai kandungan logam di dalam air. Cukup. Ini saya masukkan. Nah, ini air ini tadi TDS rendah, cukup bagus, Pak, di ginjal. Hanya saja airnya asam. Nah, ini cukup bagus di lambung karena pH-nya netral, tetapi kurang baik di ginjal karena TDS-nya terlalu tinggi. Oke, kita lihat. Ini tidak ada endapan. Ini, Pak. Nah, ini salah satu bukan hanya bersifat basa air ini, tetapi secara kualitas dan nutrisi di dalam air ini cukup rendah.
gitu, cukup rendah. Nah, ini air bersih belum tentu yang ini H+ atau Roma Plus, Pak. Nah, ini air dari produksi kita. Nah, pertanyaannya dengan air yang sama, Pak. Nah, kira-kira siapa yang mau mengonsumsi? Kan gitu. Tapi ketika bicara jangka panjangnya, karena air itu bukan lagi kebutuhan, tapi sumber kehidupan, Pak. Nah, ini kualitas air yang diproduksi oleh perusahaan kami, yaitu bersama PT Anugerah bersama Perkasa. Nah, H+ ini dia mengandung antioksidan, jadi mampu mengikat satuan zat yang ada di dalam iodin ini. Ini kita lihat masing-masing, misalkan contoh pewarna, Pak. Misalkan nikotin, entah itu kafein, misalkan. Ini reaksinya seperti apa? Dengan tetesan yang sama. Kita masing-masing tuangkan 100 ml. Dan air Roma Plus atau air H+ ini dia tetap bening. Baik. Oke, itu aja teman-teman sekilas seperti tadi salah satu demonya. Tapi kalau bisa air sebenarnya panjang, alat ukurnya banyak. Tapi ini salah satu demo simpel yang biasa kami peragakan.